mau nanya, ini ada yang tahu nggak hari ini kita bakal belajar tentang apa? Temanan, panas dan perpindahannya. Perpindahannya benar. Tema 6 dengan subtema pengaruh kalor terhadap kehidupan. Oke. Nah, ini di antara kalian semua di sini ada yang tahu nggak ini benda apa? Termos. Fungsinya? Untuk menyimpan air panas. Benar, bagus. Biasanya itu digunakan air panas emang benar. Ini tuh biasanya dimiliki oleh siapa sih? Dimiliki oleh Manusia. orang tua. Manusia benar. Benar. Lanjut next ya. Nah, ini ada sejarah termos yang dimana tadi kan sudah dibagikan kepada kalian tentang sejarah termos. Mungkin bisa untuk kalian baca-baca terlebih dahulu. Setelah itu kalian tandai mana kata-kata yang tidak bisa kalian mengerti atau kalimat sulit yang kalian tidak mengerti. Terus untuk selanjutnya boleh kalian pertanyakan kepada ibu. Ya, sementara mungkin bisa kalian baca-baca terlebih dahulu. Silakan. Oh iya tuh. Tadi sudah dibaca semua kan tentang sejarah termos. Sudah. Nah, sekarang mungkin di antara anak-anak semua di sini ada nggak sih yang nah mungkin untuk anak-anak di sini ada nggak sih kalimat atau kata yang nggak kalian mengerti dari sejarah termos tadi? Mungkin bisa ditanyakan sekarang. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Tiga. Baik, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini mau kalau jelasin bahan-bahan apa aja sih yang ada pada termos ini. Yang bahan-bahan yang terdapat pada termos ini itu sebenarnya ada tabung kaca yang hampa udara, ada styrofoam, ada tutup termos yang dibuat sebagai insulator untuk menjaga kehangatan yang ada pada termos tersebut. Selanjutnya itu ada casing termos, yang dimana itu ada penampilannya sangat menarik. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Oke, boleh silakan. Apa fungsi sebuah termos? Oke, untuk fungsi sebuah termos, sebelumnya ibu mau tanya, ada yang tahu nggak sih termos itu biasanya diisi dengan apa? Air panas. Air panas. Nah, benar. Jadi termos itu dibuat untuk berfungsi untuk menjaga suatu suhu kehangatan air itu sendiri agar bisa digunakan untuk beberapa waktu ke depan. Oke, mungkin cukup pertanyaannya sampai di sini. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, sebelum kita lanjut, ibu akan meminta kalian untuk membuat ini semua ya, membaca satu bacaan yang berjudul penggunaan bidang konduktor dan insulator di rumah aja, dan kalian sama seperti tugas ini, sama yang kita lakukan tadi, itu mencari kalimat-kalimat atau kata-kata yang susah dan kalian cari di internet untuk penjelasannya yang lebih rinci ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak sih apa itu konduktor dan insulator? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, kita lanjut slide berikutnya ya. Nah, di sini ada pengertian tentang konduktor dan insulator. Konduktor merupakan suatu benda atau zat yang dapat menghantarkan panas dan juga arus listrik. Untuk insulator sendiri itu merupakan suatu jenis bahan atau zat yang sulit bahkan tidak bisa menghantarkan panas dan juga listrik. Jadi tahu kan perbedaan antara insulator dan konduktor? Selanjutnya kita masuk ke contoh-contoh konduktor. Contoh konduktor sendiri itu biasanya ada teflon dan silika. Di teflon sendiri itu ada tahu kenapa bisa teflon ini bisa disebut sebagai alat konduktor? Benar. Nah, apa itu terjadi karena teflon sendiri itu dapat menghantarkan panas yang berasal dari api yang ada pada
convert itu ke minyak, makanya bisa dipakai untuk menggoreng, nah ikan gitu segala macam kan. Nah kalau setrika masuk baju, Perhatikan baju. benar ada lagi. Nah, ada listrik pinter. Setrika itu kenapa bisa dibilang otomatis karena dia dapat mengalirkan hangat dari listrik ke pakaian. Oke. Selanjutnya ada selatan. Plastik dan ada metal. Nah, kenapa plastik bisa disebut sebagai alat selatan? Untuk membawa barang. Ingat prinsip tadi, selatan tidak bisa mengantarkan listrik dan mengantarkan panas dan kenapa plastik bisa disebut sebagai selatan? Karena plastik adalah benda selatan yang baik digunakan untuk memproduksi berbagai produk. Benar. Nah, kalau kaca maka bisa disebut selatan. Padahal kan bisa dari panas matahari. Mana tertutup orden? Nah itu. Oke. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Karena memiliki resistivitas tertinggi. Benar. Karena kadar yang ada, karena kaca ini bukan termasuk alat kondisi. Kenapa? Kaca tidak disebut sebagai alat konduktor karena dia tidak terbuat dari baja dan lain sebagainya. Selanjutnya kita dikasih rumah juga kalian diminta untuk mencari barang-barang yang bersifat konduktor dan selatan yang ada pada rumah kalian. Oke. Nah, saat ini kita masuk ke materi seni budaya atau SBDP tentang gambar cerita. Ada yang tahu nggak sih apa gambar cerita itu? Gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Nah, fungsi dari gambar. Gambar cerita dan memperjelaskan alur atau isi dari cerita. Oke, benar. Nah, saat ini kita masuk ke sini. Contoh gambar cerita. Ada yang bisa mengamati nggak sih ini ceritanya apa dari gambar satu dan gambar kedua? Menyapu dulu. Ya, dari gambar pertama dulu. Apa yang bisa kalian dapat? Menjadikan makan. Bukan. Yakin? Yakin. Sama? Cuci baju. Bukan. Cuci baju. Nenek. Apa nih? Masukkan ikan ke dalam air. Benar. Nah, selanjutnya pokoknya amatin ini. Apa yang kalian dapat dari Menyapu atau membersihkan rumah. No. Ini apa? Mengepel. Oh, menyapu. Ada yang tahu enggak? Menaruh mainan. Menaruh sendal. Oke, sini Kakak bantu jelasin ya. Yang pertama ini ada seorang anak, kita anggap namanya Budi. Budi ini menaruh ikan ke akuarium. Nah, selanjutnya Ikannya terjatuh. ikannya melompat keluar dan diambil oleh adiknya bernama Edo. Oke, kita anggap Edo. Nah, Edo ini mau membantu ikan tadi untuk masuk lagi ke dalam akuarium. Akan tetapi si Budi tadi beranggapan bahwa adiknya tadi itu merusak ikannya atau mencelakai ikannya ya, mengeluarkan ikannya dari akuarium. Nah, akhirnya Budi memarahi adiknya dengan cara membentak dan membawa ikannya lagi masuk ke dalam akuarium. Dan juga, nah, selanjutnya ada ibu yang memarahi Budi karena telah memarahi adiknya. Nah, dari pesan ini ada nggak sih? Nah, untuk pesan moral dari gambar pertama ini, kita jangan mudah bersuudzon kepada orang. Tahu kan suudzon? Tahu. Nah, jadi kita tuh harus bertanya dulu apapun suatu kejadian itu. Oke. Nah, untuk pesan moral kedua itu jangan pernah kita menggunakan bahan elektronik seperti handphone atau earphone saat kita sedang berkendaraan atau sedang melakukan kegiatan ya. Ini kan sedang di jalan nih, memakai sepatu roda. Yang mana itu di jalan raya dan tidak boleh memakai handphone. Oke, mungkin sekian perjumpaan kita pada hari ini. Untuk mengulik tadi sedikit termos tadi
alat konduktor. Kenapa? Karena bisa menjaga kehangatan dari air. Mungkin untuk ketua kelas. Oke, setelah kita mengulas tadi tentang termos itu termasuk dari bagian dari alat konduktor. Kenapa? Karena termos sendiri itu bisa menjaga kehangatan suatu air. Oke, kadar air. Selanjutnya itu mungkin sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Mungkin untuk ketua kelas bisa mungkin untuk membantu doa.